kemungkinan ada sesuatu di situ. Tapi kasusnya adalah Abdullah ini pulang ke Madinah, menceritakan kepada Umar bin Khattab, lalu Umar mengatakan apa? Sangat pantas untuk semua muslim mencium kepalanya Abdullah dan saya akan memulainya karena dia telah menjaga kemuliaan agama ini. Ini contoh keimanan. Seseorang di antara kita di masa sekarang hanya takut meninggalkan pekerjaannya. Masih ada pekerjaan yang lain. Subhanallah tidak mau tinggalkan. Lalu mau bicara masalah keimanan. Seseorang tidak mau meninggalkan komunitasnya, ya, tidak mau memperbaiki rumah tangganya, tidak mau ini dan itu hanya karena masalah ya dunianya, dan dia dahulukan daripada keimanan. Bagaimana dia mau berharap bisa mendapatkan keberkahan yang sempurna? Nah, ini salah satu contoh saja. Kita langsung saja melanjutkan ke kisah yang berbeda. Walaupun tadi sebenarnya ada athar yang lain menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu pada saat beliau menolak untuk masuk ke agama Kristen setelah diikat di tiang salib, beliau dimasukkan ke dalam sebuah penjara, kemudian dibiarkan tidak makan sampai beberapa hari. Dan yang dihidangkan di penjaranya itu adalah babi dan juga minuman keras atau khamr. Dan ternyata beliau tetap juga tidak makan. Dan waktu dikeluarkan ditanya oleh Kaisar Romawi, kenapa kau tidak memakannya? Dia mengatakan sebenarnya agama saya sudah membolehkan saya makan karena mungkin saya akan mati kalau tidak makan. Tetapi saya tidak ingin memberikan celah untuk menilai negatif terhadap agamaku. Barulah kemudian proses tadi, beliau dipancing untuk dimasukkan ke dalam minyak dan sampai akhir kisah yang sudah kita sampaikan. Kita sekarang pindah ke kasus yang berbeda tentang masalah sikap dan keputusan yang diambil oleh Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abu Dahdah seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar, terkenal hatinya penuh dengan keimanan. Dan subhanallah, orang kalau sudah imannya mendalam, sudah tebal, sudah memenuhi hatinya, sudah menjadi sebagai panduan hidupnya, pengontrol hidupnya, maka apa saja jadi mudah untuk dikerjakan. Walaupun sebenarnya berat di mata sebagian orang yang belum tertanam iman dalam hatinya. Disebutkan kisahnya, Abu Dahdah ini punya sebuah kebun, beberapa kebun maaf, dan setiap kebun itu punya 600 pohon kurma. Perlu teman-teman garis bawahi ya, kalau di Timur Tengah, di negara-negara Arab, dari masa Nabi SAW sampai hari ini, tolok ukur orang itu kaya, bukan karena punya mobil mewah atau rumah besar, tapi kalau dia punya kebun kurma. Karena kebun kurma ini pohonnya mahal dan produktif. Bisa berbuah sepanjang tahun. Maaf, bisa berbuah setahun sekali atau setahun 2 kali tergantung daripada pemumpukannya. Tetapi buahnya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah, kalau yang belum tahu kurma itu ada banyak jenisnya, bahkan sampai ratusan jenis. Kalau kita bicara kurma yang kering, itu bisa bertahan bertahun-tahun. Sehingga dia sangat menguntungkan, seperti itulah. Demikian sebuah kisah tentang Abu Dahdah radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Dahdah radhiyallahu anha, bahwasanya seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ada si fulan ini tetangga dia memiliki pohon yang tumbuh masuk ke pekarangan saya dan saya mau garap tanah saya ini. Kalau pohon itu ditebang, minta dia tebang nggak mau. Minta dia berikan kepada saya juga nggak mau. Jadi tolong bantu saya, minta pohon itu buat saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW panggil orang yang punya pohon kurma yang satu yang masuk ke tanah orang ini. Kata Nabi SAW, berikanlah satu pohon kurmamu itu untuk dia sesuai dengan perintah saya, dan balasannya kau akan dapat gantinya pohon kurma di surga. Tapi subhanallah, orang ini tidak mau. Dalam kisah ini orang ini tidak mau. Di situ kebetulan ada Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah betul yang Anda katakan tadi? Maksudnya kalau diganti satu pohon kurma yang diganti dengan pohon kurma di surga? Kata Nabi SAW, iya. Langsung Abu Dahdah tidak banyak bicara, datang kepada pemilik pohon kurma itu, lalu negosiasinya begini. Mau enggak satu pohon kurmamu saya ganti dengan satu kebun saya, 600 pohon kurma.
Ambil semua. Yang penting kasih satu pohon itu buat Nabi. Orang itu karena tamak dengan dunia. Dia punya satu diganti 600 pohon. Dia bilang saya mau. Lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, ini satu pohon kurma ya, yang anda inginkan, berikan kepada siapa yang anda inginkan. Maka Nabi SAW gembira sekali dengan keputusan tersebut ya, sambil mengatakan berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandannya penuh dengan kurma yang random buat Abu Dahdah di surga nanti. Dalam riwayat yang lain dikatakan mirip dengan ini, pernah waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Maka Abu Dahdah datang kepada Nabi SAW sampai mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah akan meminjam dari kami, dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya meminjamkan kepada Allah kebun saya yang berisikan 600 pohon kurma untuk Allah. Silahkan, ini semua saya serahkan, anda bisa atur mau kasih siapa saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan berapa banyak pohon-pohon kurma dan tandan-tandan kurma itu buat Abu Dahdah nanti di surga. Coba bayangkan teman-teman sekalian, pernah gak kita berpikir begini? Ada orang butuh bantuan, lagi negosiasi sama orang lain, kita tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu kita datang, kita tengahi. Karena orang tadi si A sama si B, si A minta sesuatu dari si B gak mau kasih. Lalu kita negosiasi, memberikan hak kita kepada dia, yang penting orang itu dikasih. Ini enggak semua orang bisa lakukan. Bukan semudah itu kecuali orang punya iman yang luar biasa. Apalagi dia harus meninggalkan, menggantikan dengan 600 pohon kurmanya. Apa yang terjadi? Setelah dia berikan radhiyallahu anhu pohon kurmanya kepada Nabi SAW, dia langsung ke kebun tersebut. Di sana ada istrinya Ummu Dahdah. Ini kalau Allah karuniai wanita seperti ini luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata' wa khair mata' mar'atus salihah. Wa khairu mata'uha mar'atus salihah. Dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik persen adalah wanita yang salihah. Maka Abu Dahdah begitu masuk pintu kebun kurma langsung mengatakan, wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Karena aku telah menyerahkan kebun ini, meminjamkannya kepada Allah, Tuhan alam semesta. Maka Ummu Dahdah dengan senyum menyambut suaminya sambil mengatakan, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Lalu Ummu Dahdah keluar sambil membawa anaknya. Dalam riwayat lain, anaknya dan Ummu Dahdah kebetulan mengambil beberapa butir kurma di situ sebelum datang Abu Dahdah dan sempat mengantonginya, dan anaknya juga lagi mengunyah kurma. Pada saat itu Ummu Dahdah mengeluarkan semua yang mereka sudah kantongi untuk dibawa pulang kurma yang sebelum Abu Dahdah datang, dan juga mengeluarkan kurma yang dari mulut anaknya, kemudian meninggalkan kebun tersebut, menyerahkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengerjakan teman-teman ini kecuali kalau orang punya iman? Seorang sahabat yang lain, jarang orang kenang namanya, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu. Julukannya Abu Talha. Juga sama, orang kaya sahabat. Memiliki sebuah kebun pas berada di depannya Masjid Nabawi di masa itu. Dikenal dengan kebun Bayruha. Pemilik kebun yang luar biasa. Nabi SAW sering datang ke sana, minum dari airnya, makan buahnya, bernaung di bawah pohonnya, karena kebunnya ranum, bagus sekali, buah-buahnya ranum sekali. Maka pada saat turun firman Allah SWT surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 92, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan pernah mencapai ya maksimal balasan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Dan ketahuilah, apapun yang kalian infakkan ya, di jalan Allah pasti Allah ketahui. Maka Zaid radhiyallahu anhu bin Sahal atau Abu Talha datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya waktu ayat ini turun, saya ingin membuktikan di hadapan Allah bagaimana saya mengimani ayat ini. Dan anda tahu, kebun yang paling saya cintai, kebun kurma saya namanya Bayruha. Maka saya berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, anda mau berikan siapapun silakan. Kata Nabi SAW, sungguh perniagaan yang menguntungkan. Sampai Nabi SAW senyum. Lalu beliau mengatakan, saya melihat engkau bagi kepada sanak kerabatmu. Maka dia pun membagi kepada sanak
kerabatnya. Dan subhanallah mungkin karena ikhlasnya ya, sekarang kebun itu masuk dalam perluasan Masjid Nabawi. Jadi bagian daripada masjid. Nah itu juga siapa kira-kira teman-teman sekalian yang bisa mau berinfak seperti ini kecuali orang yang betul-betul terdorong dengan keimanan. Belum lagi kalau kita bicara di medan jihad, medan perang. Saya beberapa hari yang lalu berbicara dengan beberapa teman dari Gaza. Lalu mereka itu seperti berkaca-kaca menceritakan tentang bagaimana kondisi di sana. Dan memang betul-betul luar biasa. Dibom, terbakar badannya, meledak kepalanya di depan keluarganya, rumahnya hancur. Sambil dia menggambarkan itu. Lalu saya berpikir, dan dia cerita, bagaimana caranya saya menghibur saudara saya muslimin. Lalu saya mengatakan begini, saudaraku, semestinya kami ini yang sedang tidak diuji oleh Allah seperti itu, tidak lagi di medan jihad, cemburu dengan antum. Karena memang untuk mati syahid harus terbunuh. Ya inilah caranya. Hamzah radhiyallahu anhu pada saat ditemukan jenazahnya, Umar bin Khattab mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti pada saat beliau menangis melihat jenazahnya Hamzah. Hidungnya terpotong, mukanya tercabit-cabit, dadanya terbelah. Jadi luar biasa jasadnya. Bagaimana Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu di perang Uhud, kepalanya bocor, dihantam oleh musuh. Bagaimana Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, pada saat beliau masuk menyerang sendirian 2.800 pasukan Quraisy di perang Uhud. Sendirian. Dan beliau menembus pasukan itu. Dan tidak ditemukan satupun kecuali potongan badannya, kecuali cuma jempol tangannya yang dikenal oleh adik atau kakak perempuannya saja. Terbakar semangat mereka untuk mau menyerahkan nyawa mereka. Saya bahasakan. Memang begitu orang kalau mau mati syahid. Ya mati memang. Dan mati memang harus begitu, dibunuh oleh musuh. Ya tidak ada namanya mati itu ditampar mati atau cuma dicubit, ya dipenggal lehernya, ya ditusuk badannya, ya dibom kepalanya, memang begitu. Tetapi hiburannya adalah Nabi SAW bersabda, semua orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan, kecuali seperti cuma cubitan saja. Mau dia kena bom, mau dia kena strum, mau dia dipenggal lehernya, sama. Ada satu ibu menceritakan di Gaza, anaknya subhanallah lagi lari menuju ke ibunya, kena bom dari atas, meledak kepala anak itu di depan mata ibunya. Ibunya sedih, depan mata lihat, ini seorang ibu lagi, terbawa dengan perasaannya. Subhanallah, dia sedih, diwawancarai, dia bilang semoga ya Allah berhentikan ini dan segala macam, orang yang sedih. Malam harinya anak ibu ini mimpi dan dia menceritakan keesokan harinya. Dan itu juga dinukil di media sekarang. Malam hari dia mimpi. Allah datangkan anaknya. Anaknya seakan-akan berlari pada dia. Tapi mengalihkan jalan menuju ke taman surga. Langsung masuk ke surga dan ibu itu melihat surga. Lalu ibu ini mengatakan, saya sempat tanya anak saya tapi dalam mimpi gak bisa diatur. Apa kau rasa sakit pada saat kena bom nak? Dia bilang hanya seperti cubitan saja. Ini yang sekarang lagi terjadi di hari-hari kita. Allah subhanahu wa ta'ala memang menguji iman seseorang dan ketakwaannya. Memang kalau mau mati syahid, dinikahkan dengan 72 bidadari, menyelamatkan 70 keluarganya, tidak dikena lagi fitnah kuburan, akan diampuni semua dosanya, masuk surga tanpa hisab, derajat tertinggi di surga, dan sekian banyak keutamaan orang yang mati syahid. Ya memang harus terbunuh. Dan dibunuh, namanya bunuh itu ya kepalanya pecah, ya dipenggal lehernya, ya memang begitu. Tetapi subhanallah, pemandangan ini kalau kita gunakan kacamata iman tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Tidak akan ada pengaruhnya. Waktu Nabi SAW lihat jenazahnya Hamzah, beliau di saat itu live menyampaikan kepada para sahabat, dan kalau antum baca riwayat-riwayat tentang bagaimana Nabi waktu lihat jenazah Hamzah di Uhud, beliau mengatakan, sesungguhnya Hamzah, ya, aku diperlihatkan oleh Allah bertelekan di dipan-dipannya di surga, dan dia adalah pemimpin para syuhada. Ja'far bin Abi Thalib pada saat terputus tangannya di perang Mu'tah, kemudian Nabi SAW waktu itu menceritakan live di masjid. Zaid bin Harithah masuk menyerang musuh dan kemudian dia membunuh sekian banyak musuh sampai akhirnya dia dibunuh oleh musuh.
Bendera jatuh sekarang. Ja'far maju. Ja'far mengambil bendera. Karena Nabi SAW tunjuk 3 pemimpin. Zaid bin Haritha. Kemudian Ja'far bin Abu Talib. Kemudian Abdullah bin Rawaha. Lalu Ja'far datang. Mengambil bendera tersebut. Dan dia menyerang musuh. Namun karena banyaknya korban. Belepotan darah di sana sini di medan perang. Darah dengan baunya. Dengan kentalnya. Dan fresh. Baru jatuh dari badan orang. Dilihat depan mata. Lalu Ja'far turun dari kudanya karena nggak bisa jalan. Kudanya pun ya ditebas sama dia. Kata Nabi SAW, dialah orang yang pertama membunuh kudanya di jalan Allah. Kemudian dia maju menyerang musuh sampai tangannya dipotong oleh musuh tangan kanannya. Lalu kemudian dia pegang bendera dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya. Ini pemandangan yang luar biasa. Kita dengar saja luar biasa. Bagaimana kalau kita di depan mata, bagaimana Ja'far yang mengalaminya. Lalu dia tahan bendera dengan kedua sisa tangannya, lalu ditusuk dan mati syahidlah Ja'far. Lalu Abdullah bin Rawaha datang dan mengambil bendera lalu kemudian maju dan terbunuh juga. Dan seterusnya. Kisahnya cukup panjang dalam perang Mu'tah. Tapi waktu itu Nabi SAW memberikan langsung informasi kepada muslimin. Aku diperlihatkan Ja'far sedang berterbangan mengelilingi surga bersama dengan para malaikat di mana Allah ganti kedua tangannya yang terputus dengan 2 sayap yang meneteskan darah. Makanya ada julukan Ja'far At-Tayyar. Memang untuk mendapatkan mati syahid ya berdarah. Ya memang harus luka. Itulah perang. Di perang Uhud teman-teman sekalian. Waktu terjadi perang Badar tahun 15 Ramadan tahun 2 Hijriah. 314 orang sahabat melawan 1000 orang Quraisy. Kuasa Allah SWT. 314 ini pilihan. Bukan mereka harus untuk pergi medan perang waktu itu ya. Mereka boleh pergi boleh tidak. Maka yang ikut para sahabat cuma 314 orang. Dan tadinya tujuannya menghalang kafilah dagang Quraisy yang dijaga cuma 40 orang prajurit. Tapi kuasa Allah dalam surah Al-Anfal Allah gambarkan Allah mengatur peperangan Badar itu. Terjadi dalam peperangan menanglah muslimin. 70 tokoh Quraisy diantaranya Abu Jahal, Al-Walid, Syaibah, Umayyah bin Khalaf mati semua di situ. Ya, terbunuh semua. Tersisa tokoh Quraisy yang tua cuma satu, Abu Sufyan saja yang berhasil lolos dengan kafilah dagang. Dan digambarkanlah bagaimana malaikat turun, ya, bagaimana muslimin berhasil membunuh mereka, bagaimana para syuhada, ya, disampaikan Nabi SAW mereka bertemu dengan Allah, mereka sangat gembira dengan kematian mereka dan mereka berharap kembali ke dunia agar terbunuh lagi. Waktu pulang pasukan dari Badar ini, umumnya mereka menceritakan apa yang terjadi. Masyarakat Muslim yang ada di Madinah terbakar semangatnya. Wah ini luar biasa nih. Nanti kalau terjadi perang lagi kita juga mau mati syahid, kita juga mau begini, kita juga mau begitu. 1 tahun setelah itu, 16 Syawal tahun 3 Hijriah hari Sabtu terjadi perang Uhud. Waktu terjadi perang Uhud, kuasa Allah Subhanahu wa taala di awal peperangan muslimin menang, di pertengahan mereka kalah. Waktu mereka kalah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an setelah perang Uhud. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl faqad ra'aitumuh. Katanya, ya, begitu terjemahan ini mungkin dari saya supaya mudah difahami ya. Awalnya pengen mati syahid semuanya. Ini mati sekarang depan mata kalian sudah lihat. Mana buktikan? Jadi memang begitu. Memang kalau mau mati, mau dapat syahadah, ya harus mati terbunuh. Dan mamanya terbunuh ya sudah. Korbanin semuanya. Tetapi memang obatnya adalah mereka hanya merasakan sakit seperti dicubit. Dan orang yang dipenggal lehernya, yang kena bom tidak lagi mengatakan aduh kepala saya sakit, aduh saya panas kena bom, nggak ada lagi karena orang mati cuma merasakan satu, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Orang beriman mudah, orang kafir susah, selesai, sesederhana itu kok. Jadi tidak perlu takut mati. Ada kisah yang luar biasa dari Anas bin Nadhr tadi yang saya sempat singgung. Beliau waktu pasukan muslimin di perang Uhud mulai terpukul mundur, kalah, dan Ibnu Qami'ah seorang tokoh Quraisy dia membunuh Mus'ab bin Umair pemegang benderanya muslimin. Dan kebetulan karena Mus'ab ini orangnya mirip sekali sama Nabi, putih, tinggi badannya, postur tubuhnya, rambutnya mirip sekali, dan pemegang bendera muslimin. Maka Ibnu Qami'ah bunuh Mus'ab bin Umair, mati syahidlah beliau radhiyallahu anhu. Kemudian dia menyebarkan kalau saya telah membunuh Muhammad. Berita tentang matinya Nabi Muhammad SAW ini seperti virus di tengah-tengah pasukan muslimin. Sampai Umar bin Khattab saja, laki-laki yang sangat perkasa, pemberani, dengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang pada saat meninggal,
setelah perang Khandak, Nabi SAW mengatakan goncang arsy-Nya Allah dengan meninggalnya Sa'ad. Ini luar biasa orang ini. Dua orang ini pun karena termakan isu tadi, Nabi SAW terbunuh, mereka meletakkan pedang mereka ke bawah, ke tanah, lalu kemudian mereka pun menunggu apa yang terjadi. Di awal-awal Islam Nabi SAW sudah terbunuh. Maka lewat Anas bin Nadhr di hadapan Umar dan di hadapan Sa'ad bin Mu'adz. Pasukan muslimin sudah terpukul mundur, banyak korban, dan Umar sendiri sudah duduk di tanah sama Sa'ad. Di depan Umar itu sedikit agak jauh ada 2.800 pasukan Quraisy yang kembali ke medan perang dan meninggikan kembali bendera mereka. Maka Anas lewat, dan Anas ini kebetulan tidak hadir di perang Badar, dan dia mengatakan pertemuan pertama Rasulullah SAW dengan Quraisy, pertumpahan darah, peperangan, saya tidak hadir. Kalau terjadi lagi yang kedua kali, saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik dari saya. Maka betul 1 tahun kemudian terjadi perang Uhud, dan Anas menunjukkan betul-betul luar biasa keimanannya. Dia mengatakan apa? Ya, dia lewat, kemudian Umar datang. Umar mengatakan, "Hai Anas, kamu kemana?" Kata Anas, "Saya mencium bau surga di Uhud. Ini depan mata musuh, tinggal serang-serangan, saya tertusuk masuk surga, hitungan detik." Maka kata Umar, "Tapi Rasulullah SAW sudah mati terbunuh." Maka Anas mengucapkan kata-kata yang membangkitkan kembali semangatnya Umar dan Sa'ad. Dia mengatakan, kalau Rasulullah SAW sudah terbunuh, maka bangunlah dan terbunuhlah bersamanya. Kata Umar, kata-kata ini betul-betul mengingatkan kepada kita atau kepada kami, bahwasanya betul ya, kenapa kita harus tinggal diam? Kenapa putus asa? Ayo baju berperang. Setelah terjadi perang Uhud, kata Umar menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya dengan Sa'ad berusaha mengejar Anas, kami tidak mampu. Karena cepatnya dia melejit ke musuh dan dia melawan sendiri." Dan tadi dalam riwayat dikatakan waktu selesai perang Uhud tidak ditemukan potongan tubuhnya kecuali jarinya saja. Dicabik-cabik oleh 2.800